أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, saya baru membaca ayat 241 sampai 243. Ayat 241 ini walil mutallaqat, bagi wanita yang ditalak oleh suaminya, mata'um bil ma'ruf, diberikan mata' atau satu pemberian, ya. Mata' itu dari mut'ah. Mut'ah itu pemberian. Bentuknya terserah bagaimana suami mau berikan. Kalau punya rumah banyak, kasih rumah satu boleh. Kalau punya mobil atau apalah, ya, yang memang ada harganya sebagai bentuk dari ingin tetap untuk tersambungnya silaturahim dan agar perpisahan itu tidak melahirkan permusuhan dan kebencian. Haqqan 'alal muttaqin, ya, ini adalah merupakan haqqan 'alal muttaqin, yaitu kewajiban bagi orang-orang bertakwa, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini adalah ayat terakhir, ya, dari rangkaian ayat yang panjang sekali yang kita bahas dalam berbulan-bulan, ya. Ada mungkin 2 bulan kalau tidak salah, atau 1,5 bulan kita membahas tentang petunjuk Allah bagi suami dan istri di dalam rumah tangganya yang mencapai titik yang tidak bisa bersama lagi. Maka di situ agama membuka yang disebut dengan babut tolak, pintu perceraian. Karena Islam itu menjadikan hubungan antara manusia sebagai hal yang sangat penting untuk dijaga, maka perceraian itu pun Allah Ta'ala berikan rambu-rambunya, ya, supaya diminimalisir dampak negatifnya, ya. Maka disampaikan bahwa bagi orang yang bercerai itu, untuk kaum perempuannya ada iddahnya. Iddahnya itu berbeda-beda sesuai dengan status dari perceraiannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwa sebaiknya, ya, bagi laki-laki dan perempuan yang berpisah itu ada satu pemberian, ya, yang merupakan simbol dari walaupun terjadi perpisahan tetapi tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, dalam ayat ini disebutkan tentang pemberian itu. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi orang yang dicerai itu, dia boleh mendapatkan mata'un. Mata'un itu dari mut'ah. Mut'ah itu kesenangan. Arti mata' itu barang, ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan ruang bagi suatu pemberian yang mengiringi perceraian bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Dalam Islam itu tujuan sama pentingnya dengan cara. Barang itu bisa hilang nilainya kalau caranya tidak baik. Maka di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah itu disampaikan, ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Mau kasih orang uang sebanyak apapun, tapi jangan sampai dengan cara yang menyakiti hati. Jangan sampai dengan perilaku yang menyinggung perasaan, ya. Mau kasih orang tapi dibuang sambil itu nggak baik. Jadi memberinya pun itu juga diatur dalam Islam, supaya dari awal sampai akhir, ya, dari niat memberi, proses memberi sampai barang itu sampai, itu semua mengandung nilai ibadah dan kebaikan. Hadza min jamalil Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, ya, ayat-ayatnya, yaitu petunjuk-petunjuknya,
yang ada di dalam ayat-ayat yang terkait dengan masalah pernikahan, masalah perceraian, masalah hubungan suami istri. Untuk apa? La'allakum ta'qilun, supaya kita mampu mencerna dan menalar itu dengan baik. Bapak-bapak dan saudara, dari dua ayat ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, ya, para ulama melalui ayat ini menjelaskan bahwa pemberian bagi seorang perempuan yang dicerai ini berlaku umum. Jadi mau bercerai dalam keadaan apapun, ya, baik dia sudah dicampuri atau belum dicampuri, baik dia itu perceraiannya adalah perceraian yang katakanlah misalnya talaknya baru talak 1 atau talak 3, baik perceraiannya karena sang suami atau permintaan istri, ya, di dalam semua bentuk perceraian itu, ya, ini menurut sebagian ulama, laki-laki itu dianjurkan memberikan mata, yaitu suatu pemberian. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Nah, artinya apa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Ini juga bagian dari takrimul mar'ah, bahwa Islam itu selalu memberikan pembelaan kepada kaum perempuan dalam keadaan apapun. Bahkan pada saat dia sedang berada dalam keadaan yang tidak ada seorang pun mungkin menginginkannya, itu Islam juga tetap memberikan santunan dan kebaikan. Jadi itu yang pertama yang kita ambil dari ayat ini adalah bahwa bagi laki-laki yang memang berpisah, maka dia diharapkan, ya, untuk bisa memberikan tanda mata. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan saudara, dari ayat ini juga kita mengambil pelajaran bahwa, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam Islam itu suatu perbuatan dihitung nilainya itu secara utuh dari awal sampai akhir. Kalau kita mau melakukan ibadah sholat misalnya, maka Islam mengajarkan kita memulainya dengan persiapan yang terbaik. Kita memprosesnya juga dengan cara yang terbaik, dan kita menutupnya itu juga dengan cara yang terbaik. Mulai dari toharohnya, mulai dari memilih baju kita untuk pergi ke masjid sholat Jumat, pastikan tidak ada najis yang melekat di badan kita. Pakaian kita itu jangan sampai mutanajis. Kalau ragu, cari pakaian yang lain. Kalau misalnya ragu celana kita itu suci atau tidak, maka cari celana yang lain yang kita yakini itu adalah suci. Jadi itu cara Islam untuk menyiapkan kita lahir batin di dalam mengerjakan suatu kebaikan. Demikian juga ketika sudah masuk ke dalam perbuatan itu, pastikan niatnya adalah niat yang baik. Maka takbiratul ihram kita itu muqtarinatan bin niyah, bersamaan niat itu adalah pada saat takbiratul ihram. Jadi niat itu bukan usollinya. Usolli itu adalah pembantu untuk mengingatkan niat. Usolli fardul jumu'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu pengingat. Tapi niat yang benar itu muqtarinatan bil takbiratul ihram. Allah, pada saat Allah dalam hati kita, aku niat sholat Jumat 2 rakaat makmum karena Allah. Itulah niat. Allahu Akbar. Jadi begitu jatuh bar, udah selesai kita berniat. Nah, itu masuk ke dalam ibadah. Jadi niat itu adalah harus muqtarinatun bil fi'li. Dia harus bersamaan dengan masuknya kita ke dalam perbuatan itu. Itu cara Islam mengajarkan kita supaya sungguh-sungguh, sehingga diharapkan ketika kita takbiratul ihram itu sudah tidak ada yang difikirkan. Karena kalau kita mikirkan yang lain, nggak mungkin kita bisa berniat dengan baik. Coba kalau bapak-bapak misalnya pas takbir itu memikirkan sandalnya, itu niatnya bisa terganggu. Maka niat itu dipasang muqtarinatan di takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram, supaya ketika kita masuk, kita memang berada dalam keadaan utuh,
konsentrasi dan fokus untuk menjalankan amal itu. Demikian juga diajarkan dalam Islam itu, misalnya sholat itu ada tumakninah. Tumakninah itu intiqal, itu adalah proses perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Maka diminta ada tumakninah supaya apa? Supaya kita sudah memastikan rukun yang sebelumnya sudah ditunaikan dengan pas, dan rukun yang akan datang itu kita sudah siap untuk menjalankannya. Misalnya kita ruku, tak tumakninah untuk memastikan memang sudah rata punggung kita itu, ya, tumakninah, tak sebentar, bangun, i'tidal, kita tumakninah lagi, ya, untuk memastikan bahwa dari ruku itu kita sudah selesai dan kita siap untuk kepada rukun yang lain. Jadi itulah ibadah, ya, itulah amal soleh dalam Islam. Selalu kita diajar untuk memprosesnya dengan sebaik-baiknya. Sampai akhir kita tutup sholat kita dengan taslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da taslim, untuk tetap menjaga ruh semangat kita dan kesadaran kita tetap nyambung kepada Allah, maka Nabi mengajarkan kita untuk berzikir. Jadi zikir ba'da sholat itu adalah min afdolil azkar. Salah satu dari zikir yang paling afdol itu adalah aqiba as-sholawatil maktubah, yaitu setelah selesai sholat wajib, ya. Dan diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, baca Allahumma antas salam wa minkas salam, baca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca tasbih subhanallah 33, takbir 33, tahmid 33, takbir 33, dan seterusnya. Itu zikir-zikir untuk memelihara ruhaniyah kita. Nah, diharapkan begitu keluar dari masjid, maka kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik dengan sebab ibadah yang disiapkan dengan sungguh-sungguh itu. Nah, ini yang kedua yang kita ambil dari ayat ini, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin. Nah, itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Memang bapak-bapak saudara, sebagian ulama memang membatasi makna dari ayat ini adalah, ya, ini ayat bagi wanita, ya, yang pisah dalam keadaan dia dia sudah bercampur, ya, dengan suaminya. Kalau dia belum bercampur, maka dia sudah dapat setengah daripada mahar, ya. Ini menurut sebagian ulama. Tapi Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain mengatakan enggak, ini umum. Pokoknya kalau ada terjadi perpisahan itu, maka kasih sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Nah, hal yang ketiga kita ambil dari ayat ini adalah, bapak-bapak saudara, ini kebiasaan saja, ya, tapi ini menarik bahasa Al-Quran. Al-Quran itu selalu membahasakan, ya, mata'an, ya, atau famatti'uhunna, bikinlah perempuan itu senang, ya. Kata bikinlah perempuan itu senang, Allah gunakan kata matti'uhunna dari kata mata. Mata itu artinya barang. Maka kalau sebagian ulama mengatakan, ya, memang kesenangannya perempuan itu di barang, gitu. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ingin mendapatkan rasa senang dari istrinya misalnya, ya kasih barang, ya nggak apa-apa. Memang itulah fitrahnya, ya. Maka dalam Al-Quran itu wa matti'uhunna, senangkan hatinya, yaitu dengan barang pemberian, gitu. Jadi memberi kepada perempuan itu adalah sunnah di dalam Islam. Dan kalau ada perempuan senang dengan pemberian barang dari suaminya, jangan dibilang dia matre, jangan dibilang dia cinta harta, enggak. Memang itulah tarkib jiwanya. Maka Al-Quran itu berbicara dengan bahasa kenyataan, ya. Famatti'uhunna, kasih dia kesenangan yang berupa mata, ya. Mata itu artinya barang, ya. Dengan barang itu ada kesenangannya, dengan kasih barang dia gembira, gitu. Ya, tapi tentu saja yang paling menggembirakan adalah kalau diberikan kasih sayang dan cinta yang tulus dan ikhlas. Kemudian ayat yang berikutnya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yang kita ambil dari ayat ini yang keempat, ya, makna dari ayat ini,
adalah kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kalian tentang ayat-ayatnya. Nah, apa yang kita ambil dari ayat ini? Ini juga pelajaran bapak-bapak saudara. Ketika Allah Ta'ala mengatakan demikianlah Allah memberikan penjelasan. Allah Ta'ala memberikan penjelasan, dan penjelasan Allah itu ternyata perinciannya itu masih bisa berbeda antara para ulama. Ya. Jadi dengan kata lain, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dalam bahasa Allah itu telah dijelaskan kepada manusia, itu tetap membutuhkan perantara untuk memahami, membutuhkan orang-orang dengan ilmu-ilmu yang khusus untuk bisa memahami maknanya dengan utuh, supaya tidak salah paham. Nah, merekalah itu yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Jadi walaupun ada Al-Quran seperti ini, kemudian ada terjemahannya, kita baca di pinggir bisa ada terjemahannya, kemudian ada juga Al-Quran yang 6+1 katanya gitu, ada jadi penjelasannya, sabab nuzulnya, kemudian macam-macam. Tetap saja bapak-bapak saudara, ya, Al-Quran yang dicetak dengan terjemahannya, dengan sabab nuzulnya, itu tidak cukup untuk membuat seseorang begitu saja bisa membaca ayatnya dan mengambil hukum langsung. Kenapa? Karena sumber hukum itu, ya, itu bukan pada satu ayat, tapi pada keseluruhan Al-Quran. Tambah juga dengan keseluruhan hadis, tambah juga dengan ijma' para ulama, tambah juga dengan al-qiyasul jali atau al-qiyas. Belum lagi ada al-istihsan, ada al-istislah, ada saddu zara'i, ada al-masalihul mursalah, dan banyak sekali yang lain. Itu harus dipahami secara utuh supaya kita paham tunjukan Al-Quran. Orang baca terjemahan satu ayat, ya, lalu dia Al-Quran mengatakan ini, maka dia fatwa bahwa orang yang meninggal suaminya, maka iddahnya itu 1 tahun, kata dia. Ada memang ayatnya disebutkan 1 tahun, ya, kita sudah bahas kemarin. Tapi dia lupa baca ada ayat yang lain, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kalau orang meninggal itu, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang ayat yang 1 tahun tadi itu ada penjelasannya yang berbeda, sudah kita bahas dalam pertemuan kemarin. Artinya apa? Baca satu ayat saja tanpa membaca ayat yang lain itu bisa membuat kita salah faham. Nah, yang mampu untuk menyusun pemahaman yang utuh supaya tidak salah paham itu adalah para ulama. Baca misalnya ada hadis ma asfalal ka'baini fahuwa finnar gitu, celana yang di bawah mata kaki itu nanti akan disambar api neraka. Begitu baca hadis itu langsung semua celananya dipotong. Nah, celana bapaknya juga dipotong, seperti kata Ustadz Abu Somad kemarin waktu saya di Pekanbaru. Dia cerita di depan jamaah ada yang berantem keluarga karena ada anak begitu dapat ilmu itu, ya, informasi dari ustadznya, maka dia pulang ke rumah, dia potongin celana bapaknya semua. Bapaknya marah lah, ya, karena dia baca hanya satu hadis. Nah, benar ada hadis itu, tapi tidak lengkap. Kenapa? Karena ulama menggabungkan hadis-hadis yang ada. Ada hadis yang mutlak seperti yang tadi, tapi ada hadis yang muqayyad. Nah, apa yang muqayyad itu? Man jarra saubahu khuyala laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Siapa orang yang menyeret jubahnya, maksudnya melewati mata kaki sampai kena tanah, menyeret dalam keadaan dia sombong. Nah, karena dia takabur dan sombong, maka dia akan jumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Nah, kalau hadis yang pertama itu disebut mutlak, di sini muqayyad, maka kaidah ulama yang mutlak itu ditarik kepada yang muqayyad, sehingga pemahamannya adalah siapa yang memanjangkan
bajunya melewati mata kaki karena sombong, maka dia akan dimurkai oleh Allah. Jadi ilatnya itu adalah khuyala, itu kesombongan. Jadi ayat ini, hadis ini sebenarnya bukan bicara hanya tentang adat orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu zaman Nabi itu, ya, tanda dari bangsawan, ya, orang-orang bangsawan yang suka sombong itu adalah dia punya gamis itu, ya, atau sirwal, ya, bajunya itu nyeret tanah. Nah, beda sama orang biasa. Kalau orang biasa di atas mata kaki. Maka cara seperti itu, kesombongan itulah yang ditentang oleh Islam. Karena itu ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya celana melewati mata kaki, gamisnya melewati mata kaki, tapi ini gimana saya? Apa kata Rasul? Kamu bukan termasuk orang yang sombong. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak diminta oleh Nabi untuk memotong bawah dari gamisnya. Kenapa? Anta lasta minal khuyala, engkau bukan termasuk orang yang sombong. Maka kalau dipahami secara keseluruhan, ini bukan tentang panjang celana, ya, melewati mata kaki semata, tapi ini adalah peringatan dari Islam untuk meninggalkan segala bentuk kesombongan. Karena itu bapak-bapak saudara, sebagian ulama mengatakan kalau ada kebiasaan di suatu negara pakai celana kena mata kaki, atau biasa yang celana kita yang biasa itu, lalu ada sebagian orang memendekkan celananya tapi dengan niat sombong, itu bahaya justru. Jadi justru ketika dia memendekkan untuk biar beda sama yang lain, saya ini paling sunnah, wah saya ini paling sesuai Nabi, wah saya ini, begitu masuk itu di hatinya, justru dia yang akan dapat masalah. Yang lain-lain yang tidak ada kesombongan tapi kebiasaan yang memang ada di mana-mana, ya, celana memang yang wajar itu, seperti yang biasa itu, maka dia seperti kisahnya Abu Bakar itu, nggak apa-apa, kamu nggak sombong. Artinya apa? Ya memang bagi suatu tempat itu memang suatu kebiasaan. Justru kalau sengaja-sengaja, ya, mencari pembeda dari yang ada, wah udah paling, justru hati-hati, ya, justru di situ bisa masuk penyakit kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi makna dari ayat ini yang bisa kita ambil adalah Allah telah memberikan bayan atau penjelasan. Bayan ini tetap membutuhkan keterangan dari para ulama. Karena itulah di dalam ajaran para ulama kita, bagi siapapun yang belum mencapai martabat bisa berijtihad sendiri, belum menguasai bahasa Arab dengan sempurna, belum menguasai segala macam ilmu, mustalahul hadis, al-jarh wa ta'dil, at-tafsir, usul tafsir, segala macam, maka dia harus mengikut kepada pendapat ulama yang ahli ijtihad. Itulah yang disebut kita bermazhab. Jadi kalau kita bermazhab itu bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Justru kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena itulah hasil dari pemahaman ulama yang menguasai. Ya kan kita beda ya bapak-bapak ya. Bagaimana kita mau menyamakan diri kita dengan misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak mungkin. Mereka di mana, kita di mana? Ya, mereka sudah memang ahlinya, sepanjang umurnya memang menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kita ini terlalu banyak kesibukan yang tidak memungkinkan kita untuk belajar seperti mereka. Karena itu ya kita terima. Nah, saya sering bilang kan, seperti orang yang melihat ada buah mangga yang banyak itu kan, kalau kita lihat hanya dari warna kulit, mungkin salah petik kita. Yang kita kira manis ternyata kecut. Maka serahkan saja kepada orang yang ahli. Ya, dia pilih yang terbaik dari mangga itu, dia kupas kulitnya, dia masukkan blender, dia jus dengan baik, kita dapat jusnya itu yang manis, yang baik, yang higienis, karena diolah dengan tangan yang penuh keahlian dan pengalaman. Ya, kira-kira gitulah analog sederhananya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan karena waktunya, dan tadi kita juga sudah mendengar dari Suhaib ya. Jadi kita ambil dari dua ayat ini, yang pertama adalah bahwa
Disunahkan dalam keadaan apapun kita tetap menjaga silaturahim ya dengan orang lain, termasuk misalnya antara laki-laki dan perempuan yang harus pisah karena sudah tidak cocok, maka laki-laki diminta untuk kasihlah gitu ya sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Lalu yang kedua, kita juga diajarkan bahwa suatu amal dalam Islam itu harus kita laksanakan secara komprehensif, dari awal sampai akhirnya itu harus bagus. Maka banyak dalam Al-Quran bil ma'ruf, tidak hanya tujuannya baik, caranya pun juga harus baik. Lalu yang ketiga, kita juga bisa ambil dari sini bahwa ya memang bahasa Al-Quran itu kesenangan bagi kaum perempuan itu adalah pada mata. Mata itu artinya barang atau benda. Karena itu kalau ada permintaan yang wajar ya dari pasangan kita, suami bersuami istri, wajar permintaannya suatu barang tertentu, dia minta misalnya, kalau bisa dipenuhi kasih saja ya. Karena dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan afdhalus shadaqah itu adalah as-shadaqatu 'alal 'iyal, bahwa pemberian yang terbaik itulah memberi kepada keluarga, memberi kepada istri misalnya, atau pemberian kepada anak ya, kepada orang yang tanggung jawab kita. Nah itu sepanjang kita mampu. Tapi ya tentu kalau tidak mampu jangan memaksakan diri ya. Dan yang perempuan juga jangan karena mentang-mentang ada bahasa Al-Quran seperti itu kerjanya minta barang terus, nah ya boleh juga. Jadi yang proporsional dan wajar. Lalu yang keempat, kita ambil dari ayat yang berikutnya bahwa walaupun Al-Quran itu dijelaskan sebagai sesuatu yang telah diberikan penjelasannya oleh Allah, tetapi tetap saja ya, untuk memahaminya secara utuh, untuk mengerti tentang hukum-hukumnya secara baik, kita perlu bantuan ya, kita perlu melalui ya para ulama kita. Mereka lah yang menguasai ilmu untuk istimbatul ahkam atau menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu sebagai penutup, bapak-bapak, saudara-saudara, saya ajak kita semua ya untuk menjaga ya hal-hal yang memang merupakan kekayaan kita di dalam Islam. Kalau bahasa Al-Quran itu ada yang disebut dengan syairullah, yaitu syiar-syiarnya Allah. Semua ulama mengatakan syiar Allah itu adalah sesuatu yang bisa menunjukkan ya kebesaran agama Allah, sesuatu yang di dalamnya itu ada makna keagungan Islam. Dan salah satu daripada syair Allah itu adalah para ulama. Karena itu kita betul-betul ya sebagai umat Islam ya, saya yes, paling tidak saya nih, mudah-mudahan kita juga sama pandangannya ya, kita betul-betul merasa kecewa ya kalau ada tayangan-tayangan yang secara tendensius ya melecehkan, merendahkan para ulama. Apalagi para ulama yang memang perjalanan hidupnya itu memang dakwah. Kalau saya lihat tayangan itu ya mohon maaf bapak-bapak, saudara-saudara, itu keterlaluan betul. Itu figur yang di situ itu yang dimuat, diambil potongannya, itu seorang ulama besar yang punya pesantren bukan untuk cari uang. Lirboyo itu didirikan oleh orang-orang kaya. Baca sejarahnya. Dan itulah para kiai-kiai dulu, termasuk mohon maaf Al-Maghfurullah Maulana Syekh, kakek kami yang di Pancor ya. Jadi membangun Pancor itu ya dari tanah sendiri. Ayahnya namanya Abdul Majid, punya sawah banyak sekali. Kalau sawah itu mau dijual tahun saja itu duitnya banyak, tapi memilih untuk digunakan hasilnya untuk membangun pondok pesantren. Jadi kiai-kiai kita termasuk yang di Lirboyo, Peloso dan Tebu Ireng dan di mana-mana itu ya, masyayikh-masyayikh kita itu bukan orang yang mencari uang dari agama, enggak. Keluarganya sangat mampu. Mereka memang menyisihkan ya hartanya dalam jumlah yang sangat banyak untuk membangun pondok pesantren. Sampai hari ini kalau ada misalnya kita lihat tayangan orang ngasih kiainya amplop, itu nggak bakal masuk ke kantongnya. Apalagi di pesantren-pesantren tua kita kayak Lirboyo, Peloso, termasuk di Pancor, di mana-mana, enggak, insya Allah. Lain halnya misalnya dengan beberapa tempat ya yang ada baru-baru yang memang aneh-aneh, wallahu alam bishawab.
Tapi kalau kiai-kiai itu apa yang ada itu langsung keluar. Untuk siapa? Untuk santri. Kan di pesantren-pesantren itu berapa bayar coba santrinya? Ada yang 300.000, 250.000, ada yang 200.000 bahkan. Kalau 500.000 itu udah mahal dianggap oleh orang kota, orang kita nih. Wah, 500.000. Tapi coba kita pikirkan, 300.000 tinggal 1 bulan, makan minum di dalam, tempat tinggalnya gratis, segalanya gratis, semua gratis, ditanggung semua oleh pondok. Mohon maaf ya, sekolah-sekolah di Mataram ini 1 bulan ada yang 2 juta, itu SD. Tidak tinggal di situ, cuma belajar saja. Coba tanya SD, ada yang 2 juta, 3 juta 1 bulan. Kok terhadap yang begitu bisa ya? Kalau saya lihat, saya baca gitu yang mengkritik pesantren begini-begini, kiai begini-gini, saya lihat ternyata itu orang-orang yang menengah ke atas, yang bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit, bayarnya tiap bulan 2 juta, 3 juta, nggak ngomong dia, nggak keberatan dia. Tapi di pesantren yang hanya 200-300.000 ya, dan di situ dia belajar 24 jam, ditanggung oleh kiainya, dijaga, dirawat, dididik jiwanya, diajarkan untuk mujahadah dan segala macam. Kok keberatan? Nah, jadi saya ingin bapak-bapak saudara ya, kita sebagai umat Islamnya juga harus hati-hati. Kita lihat tayangan dipotong-potong, diambil-ambil, ya, lalu kemudian dibangun persepsi yang tidak baik. Kalau pesantren sudah ditinggalkan oleh umat, apa yang tersisa coba dari umat Islam ini? Di pesantren itu ada lebih dari 5 juta anak-anak kita belajar. Aset pondok pesantren yang dari rakyat nih, dari kiai semua itu, mereka dari keluarganya, dari hasil usahanya, itu kalau dihitung 10 provinsi terbesar di Indonesia, aset pondok pesantren itu lebih dari 700 triliun. 700 triliun dari kiai-kiai itu semua untuk pendidikan umat. Lebih dari 5 juta anak-anak belajar yang tidak bisa ditanggung oleh negara itu. Coba ditutup pondok pesantren semua, 5 juta itu bisa dibikinin kelas langsung oleh negara, nggak ada uangnya juga negara. Jadi pondok pesantren itu sudah berpuluh-puluh tahun membantu negara, membantu umat nih, untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan dengan bahkan biaya yang sangat rendah. Kemarin saya di Riau, di samping saya itu Gubernur Riau namanya Pak Abdul Wahid, itu alumni pondok pesantren. Lalu di sampingnya UAS ya, itu ada Pak Ahmad namanya anggota DPR, alumni pesantren juga. Dan kita semua merasa pedih hati kita ya, kalau saya sama UAS kan memang kita anak pesantren ya. Kok nggak habis-habisnya simbol-simbol kebaikan dalam umat ini kok dijelek-jelekkan, dirusak. Buat apa ngerusak marwah para ulama? Coba kita lihat-lihat, ingat-ingat, siapa sih yang paling suka merusak marwah ulama dalam sejarah Indonesia? Coba siapa yang paling suka tuh merusak marwah ulama? Yang bahkan mau menyingkirkan ulama, mau menutup pesantren, yang mencela ajaran agama. Ya, bahkan ada di beberapa tempat kiai-kiai dibunuh. Tuh, ingat sama siapa bapak-bapak coba? Ingat sama siapa? Tahun 60-an, ingat sama siapa? Kan tahu semua jawabannya. Jadi hati-hati kita ya. Bukan berarti bahwa kiai itu seperti malaikat, tidak. Kiai itu manusia. Pesantren itu lembaga yang dibangun oleh manusia. Tentu tidak sempurna. Tapi kalau kesempurnaan yang kita cari tidak akan kita jumpai di dunia apapun. Pergi kita ke masjid, ada nggak yang hilang sendalnya di masjid? Ada juga. Tapi apakah itu berarti kita nggak usah ke masjid lah, ntar sendal kita hilang? Enggak. Ada satu kekurangan, tapi ada berjuta-juta kebaikan. Maka dalam Islam itu al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Negeri Madinah, di situ ada nabi. Ada orang mencuri nggak? Ada. Tapi apakah karena ada pencuri pada zaman Nabi kita mengatakan Nabi gagal mendidik sahabatnya? Apa berani kita mengatakan begitu? Kan tidak. Ketika Nabi meninggal, lalu para sahabat mohon maaf berperang pada perang Waqatul Jamal. Sayyidina Ali perang dengan Sayyidah Aisyah karena ada satu masalah.
Lalu perang Siffin, Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah. Apakah berani kita mengatakan Nabi telah gagal mendidik sahabat? Ada nggak yang berani mengatakan begitu? Enggak. Dan itulah cara dari orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW, benci kepada sejarah Islam. Itu buktinya. Nah, para sahabat itu perang juga kok, mereka memperebutkan kekuasaan. Kalau kita hanya lihat dari peristiwa sehari dua hari, akan rusak cara kita berpikir. Tapi mari kita lihat secara keseluruhan. Memang ada pertentangan, tapi kemudian segera mereka kembali baik. Dan di tengah-tengah ada pertentangan itu, kebaikan, kemajuan, peradaban itu jauh lebih banyak. Masa Khulafaur Rasyidun, Abbasiyah, kan tetap saja ada satu dua masalah. Namanya kita manusia ini semua. Ya. Boleh kalau sudah di sorga baru nggak ada masalah, tapi di sini pasti ada masalah. Cuman jangan sampai kita terbawa oleh logika sesat, ya, dengan mencari-cari kekurangan, lalu dari satu dua kekurangan itu mengambil satu kesimpulan yang merusak semuanya. Kita nggak boleh terseret dengan itu. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang merupakan kekayaan kita, ya, seperti pondok pesantren, para ulama kita, ya, kemudian juga tuntunan-tuntunan agama, ya. Ini kan modus, ya. Misalnya kayak, ya, dalam banyak hal lah. Ada orang berhijab baik-baik, lalu ada satu dua orang yang berhijab tapi melakukan hal yang tidak baik, sampai pada kesimpulan ngapain pakai hijab, ya. Toh banyak orang berhijab juga tapi perbuatannya perbuatan tidak baik. Diambil kasus-kasus lalu digeneralisir. Orang yang berhijab yang baik jauh lebih banyak, itu disingkirkan. Nah, jadi saya ajak teman-teman semua, ya, para jemaah, untuk kita hati-hati dan waspada, ya. Kita waspada, harus waspada, ya. Jangan mengatakan ini kebetulan, hanya insiden. Ini bukan insiden. Insiden itu kalau sekali-sekali, tapi kalau terus beruntun, ya. Mohon maaf, ada masalah pelecehan seksual di pondok pesantren, wih, ramenya luar biasa. Padahal kalau dibandingkan persentase antara di pondok pesantren dan di sekolah-sekolah yang lain, di perguruan tinggi kita, di luar pondok pesantren, di sekolah, ya Allah, jauh lebih banyak, berlipat-lipat. Yang terjadi di pondok pesantren itu hanya, menurut saya, ya, jauh lebih rendah persentasenya dibanding tempat yang lain. Tapi di blow up habis-habisan. Untuk apa? Supaya orang tidak mau lagi, takut menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Jadi ini bukan hal yang kebetulan, ya, bukan hal yang insidentil, ya, tapi ini adalah orkestrasi, ya. Sekali lagi, bukan berarti kita membela membabi buta, ya. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi jangan juga satu atau dua hal itu menjadi jalan untuk merusak kehormatan pesantren dan ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.